Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat serta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu Radia Bustan selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Klinis dan teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi gangguan neurokognitif dan gangguan terkait penuaan. Dan materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama, kita di sini akan membahas tentang gangguan neurokognitif. Secara gampangnya, neuro dan kognitif. Neuro itu berhubungan dengan otak, kognitif berhubungan dengan ingatan. Jadi secara garis besar, gangguan neurokognitif adalah gangguan yang didiagnosis dengan fakta penurunan tingkat kognitif seperti pemikiran, ingatan, dan perhatian, dan terkait dengan daerah otak dan jaringan saraf tertentu pada otak. Penyebabnya itu ada 3, yaitu pertama dari kecelakaan, bisa menyebabkan adanya gangguan di otak, terpapar zat kimia atau racun yang terhirup oleh anggota badan dan bisa menyebabkan adanya kontradiksi dengan tubuh, serta penyalahgunaan obat psikoaktif. Penyalahgunaan di sini yaitu memakai obat dengan dosis yang melebihi dari tim medis. Kemudian kita akan membahas tentang delirium. Delirium sendiri yaitu berasal dari bahasa Latin secara etimologi, yaitu de berarti dari dan lira yang artinya garis atau alur. Secara terminologi yaitu adalah kondisi kebingungan mental yang ekstrim di mana orang mengalami kesulitan untuk memfokuskan perhatiannya, berbicara dengan jelas, serta mengorientasikan dirinya ke lingkungan. Jadi delirium di sini tuh maksudnya adalah kondisi mental seseorang yang sangat sulit sekali untuk memfokuskan perhatiannya ke suatu arah, bicaranya udah kayak gak jelas, serta udah gak bisa memfokuskan suatu perhatiannya ke lingkungan di mana dia berada. Jenis-jenis gangguan neurokognitif. Gangguan neurokognitif berat itu penurunan atau kemunduran yang mencolok atas fungsi mental yang ditandai dengan pelemahan ingatan yang signifikan, proses berpikir, perhatian, dan penilaian, serta penurunan fungsi kognitif yang spesifik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu saudara Ainun. Selanjutnya yaitu gangguan neurokognitif ringan. Gangguan bagi orang yang mengalami penurunan fungsi kognitif yang ringan atau sedang dari tingkat sebelumnya. Yang kedua, gangguan neurokognitif ringan ini mampu berfungsi independen atau sendiri dalam menyelesaikannya, tetapi membutuhkan waktu yang ekstra dalam menyelesaikannya. Lemahnya fungsi kognitif ringan ini diawali dengan gejala neurogeneratif atau keturunan dalam kondisi menyerang ke otak seperti cedera otak traumatik, infeksi HIV, gangguan otak dengan menggunakan obat, dan diabetes. Selanjutnya, gangguan neurokognitif akibat penyakit Alzheimer, yaitu gangguan otak secara progresif dan irreversibel yang secara perlahan-lahan menghancurkan memori atau daya ingat dan kemampuan berpikir. Akhirnya mengganggu kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas sederhana sehari-hari. Penyakit yang
bisa menyebabkan demensia pada manusia lanjut usia atau manula. Demensia di sini adalah pengertiannya adalah hilangnya fungsi kognitif, pemikiran, mengingat, dan penalaran serta kemampuan perilaku sedemikian rupa sehingga mengganggu kehidupan atau aktivitas seorang sehari-hari. Gangguan memori adalah salah satu tanda pertama kerusakan kognitif yang terkait dengan penyakit Alzheimer. Secara umum, orang yang memiliki gangguan memori ringan disebut sebagai gangguan kognitif ringan atau cognitive impairment. Penyakit Alzheimer yang menyerang orang muda biasanya disebabkan oleh mutasi genetik atau keturunan. Sedangkan Alzheimer pada orang tua pada umumnya muncul dari serangkaian perubahan otak kompleks yang terjadi selama beberapa dekade. Jadi terjadinya Alzheimer pada orang tua itu karena usianya udah lanjut sekitar 60 sampai ke atas. Selanjutnya, gejala penyakit Alzheimer. Di sini gejala penyakit Alzheimer antara lain lupa nama benda, lupa menaruh barang, lupa cara menggunakan barang, kesulitan menulis, tanya sering berulang kali, depresi, halusinasi, sulit mengingat nama anggota keluarga atau teman, sulit berkomunikasi, mood, gelisah dan cemas, dan kesulitan mengatur waktu dan memecahkan masalah. Seperti di sini ada cara pengobatan penyakit Alzheimer, yaitu caranya dengan mengembangkan terapi yang menargetkan mekanisme genetik, molekuler, dan seluler tertentu sehingga penyebab sebenarnya dari penyakit ini dapat dihentikan atau dicegah. Jadi intinya ada salah satu dari pihak keluarga untuk mengingat atau bisa menyembuhkan dengan pelan-pelan. Gangguan neurokognitif vaskular. Gangguan neurokognitif vaskular atau vascular neurocognitive disorder atau pada sebelumnya dikenal dengan demensia vaskular adalah bentuk gangguan neurokognitif berat atau ringan akibat kejadian cerebrovaskular atau stroke yang mempengaruhi otak. Demensia vaskular itu bentuk demensia kedua setelah AD, Alzheimer disorder. Demensia vaskular disebabkan oleh gangguan pembuluh darah di otak
Stroke yang berulang merupakan penyebab tersering dari demensia jenis ini. Gejala gangguan neurokognitif vaskular mirip dengan demensia jenis Alzheimer, termasuk melemahnya ingatan dan kemampuan bahasa, gelisah, dan ketidakstabilan emosi serta hilangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Namun, AD ditandai oleh onset atau kemunculan awal yang samar-samar dan penurunan fungsi mental secara bertahap. Sedangkan demensia vaskular biasanya terjadi secara mendadak dan mengikuti tahap-tahap kemunduran yang meliputi pola penurunan kognitif yang cepat yang diyakini mencerminkan dampak stroke tambahan. Fungsi kognitif pada yang menderita demensia vaskular masih relatif baik pada awal gangguan ini, yang mengakibatkan pola kemunduran yang tidak merata di mana kompetensi mental masih baik, sementara kemampuan lainnya mengalami penurunan yang signifikan, tergantung pada area otot mana yang telah rusak oleh stroke berganda. Selanjutnya, gangguan neurokognitif frontemporal. Gangguan neurokognitif ini ditandai dengan deteriorasi atau penipisan ataupun penyusutan jaringan otak di lobus frontal dan temporal dari korteks cerebral. Gangguan ini biasanya berbentuk demensia progresif yang gejalanya mirip dengan AD, seperti yang saya sebutkan tadi. Gejalanya meliputi kehilangan ingatan dan ketidakpantasan sosial, seperti hilangnya kesopanan atau menunjukkan perilaku seksual yang mencolok. Bentuk demensia ini awalnya dikenal dengan sebagai penyakit Pick atau Pick disease, sesuai nama dokter yang menemukan struktur abnormal yang sekarang disebut dengan tubuh Pick di otak beberapa pasien demensia. Selanjutnya, ada gangguan neurokognitif akibat cedera otak traumatik. Trauma kepala akibat jaringan otak yang tergoncang, terbentur, atau terpotong, biasanya karena kecelakaan atau serangan, dapat mencederai otak dan kadang-kadang sangat parah. Demensia progresif akibat cedera otak traumatik lebih cenderung disebabkan oleh beberapa jenis trauma kepala ketimbang bentuk kejadian tunggal atau trauma kepala. Nah, meskipun resiko kerusakan otak jauh lebih besar diakibatkan oleh beberapa kali cedera kepala, tapi satu kali trauma kepala pun bisa memiliki dampak psikologis yang mengakibatkan gangguan neurokognitif. Dan itu jika cukup parah, cedera otak traumatik bisa mengakibatkan kelumpuhan bahkan sampai kematian. Perubahan kepribadian yang spesifik setelah cedera traumatik pada otak akan bervariasi tergantung pada letak dan besarnya cedera di antara faktor-faktor lainnya. Nah, ada kerusakan pada lobus frontal, misalkan tuh kayak ada berbagai perubahan emosional yang melibatkan kayak perubahan mood, terus kayak perubahan kepribadian juga.
pada gangguan neurokognitif akibat cedera otak traumatik, ini bisa menyebabkan amnesia atau hilangnya ingatan karena peristiwa benturan, terus sengatan listrik atau operasi bedah besar gitu. Itu dapat menyebabkan amnesia. Amnesia ini adalah cedera yang dapat membuat orang tidak mampu mengingat kejadian yang terjadi tidak lama sebelum peristiwa itu terjadi. Cukup. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, setelah tadi kita mendengarkan beberapa materi yang berkaitan dengan gangguan neurokognitif dengan berbagai akibat penyebab, berikutnya adalah kita akan membahas yang terkait dengan neurokognitif akibat zat atau pengobatan. Gangguan neurokognitif yang berkaitan dengan akibat zat atau pengobatan ini berkaitan erat dengan gangguan neurokognitif ringan atau berat, di mana melemahnya fungsi otak dalam banyak cara yang disebabkan oleh penggunaan suatu obat-obat tertentu atau pemutusan zat akibat dari penghentian penggunaan obat-obat tertentu. Jadi maksudnya di sini adalah akibat dari penggunaan yang berlebihan terhadap zat-zat atau pengobatan tertentu, atau pemutusan dari penggunaan obat tersebut hingga mengakibatkan putusnya juga asupan zat yang sudah dikonsumsi sebelumnya, di mana ini menjadi efek timbulnya pelemahan fungsi otak sehingga mengakibatkan munculnya gangguan neurokognitif ringan maupun berat. Adapun gangguan neurokognitif akibat zat atau pengobatan ini berkaitan erat dengan penyakit berikut ini. Yang pertama yaitu sindrom Korsakoff, sindrom Korsakoff atau Korsakoff syndrome, di mana salah satu penyakit yang permanen akibat kekurangan vitamin B, yakni sindrom Korsakoff ini sendiri. Dan penyakit ini berhubungan dengan pecandu alkohol yang berujung pada hilangnya ingatan pelakunya. Adapun sebelum munculnya penyakit sindrom Korsakoff ini, itu didahului oleh serangan akut dulu, serangan akut penyakit yang dinamakan dengan Wernicke atau Wernicke disease. Okay. Maksudnya di sini yaitu suatu gangguan otak yang lainnya yang disebabkan karena kekurangan tianin. Okay. Kekurangan tianin. Mohon maaf di slide salah tulis. Kekurangan tianin, sekali lagi kekurangan tianin. Dan paling sering terjadi kepada orang yang kecanduan alkohol. Selanjutnya, itu badan Lewy adalah suatu endapan atau gumpalan protein abnormal yang terbentuk dalam nukleus sel di bagian otak yang dapat mengganggu proses otak
yang bertugas mengendalikan ingatan dan kendali motorik. Gangguan neurokognitif dengan badan Lewy adalah salah satu jenis demensia progresif yang paling umum, di mana jenis ini menyebabkan sekitar 10% demensia pada orang yang sudah berumur lanjut atau sudah tua. Adapun badan Lewy ini memiliki ciri AD maupun Parkinson. Adapun Parkinson ini akan kita bahas setelah ini. Dan terkait dengan badan Lewy ini, maka penderita cenderung mengantuk dan menatap ke angkasa dan sering berhalusinasi. Intinya orang yang terjangkit badan Lewy ini dia cenderung kayak menghayal, kemudian imajinasinya terlalu jauh melayang-layang gitu, sehingga dia cepat ngantuk, kemudian gak fokus lah seperti itu karena gangguan di bagian otaknya. Baik, selanjutnya setelah kita membahas terkait dengan gangguan neurokognitif dengan badan Lewy ini, sekarang kita bahas yang terkait dengan gangguan neurokognitif akibat penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson atau Parkinson's disease adalah penyakit neurologis yang berkembang secara perlahan. Penyebabnya belum dapat diketahui atau tegasnya tidak diketahui. Adapun penyakit ini dapat ditandai dengan tremor atau getaran-getaran yang tidak terkendali, kemudian adanya kekakuan juga, kemudian tandanya yang selain itu juga gangguan pada postur tubuh. Salah satu contohnya adalah kayak membungkuk seperti itu, dan kurangnya kendali pada gerakan tubuh. Kayak mirip-mirip orang stroke mungkin ya, mirip kayak gitu. Jadi dia kurang bisa mengendalikan gerakan tubuhnya seperti itu. Kemudian penderita dari penyakit ini sulit mengkoordinasikan dua getaran sekaligus. Dan di tahap awal penyakit ini pengidap mengalami kelumpuhan motorik, yakni kelumpuhan motorik parah, akan tetapi fungsi kognitif masih baik. Intinya di beberapa saraf-sarafnya yang tertentu yang berkaitan dengan motorik itu terganggu. Tapi kemampuan berpikirnya, kognitifnya, mengolah informasinya masih baik. Selanjutnya penyakit ini diakibatkan karena rusaknya sel saraf yang menghasilkan dopamin di daerah otak yang disebut dengan substansia nigra atau zat hitam. Dan adapun penyakit ini sampai sekarang masih belum diketahui apakah bisa disembuhkan atau tidak seperti itu. Kenapa? Karena merupakan penyakit progresif. Akan tetapi L-Dopa dapat membantu mengendalikan gejala-gejala penyakit ini dan memperlambat perkembangannya. L-Dopa itu seperti sejenis pengobatan. Sebab
Beberapa obat lainnya masih berada dalam tahap eksperimental untuk menawarkan harapan demi kemajuan penanganan lebih lanjut terhadap penyakit Parkinson. Jadi intinya sampai sekarang penyakit Parkinson ini masih belum ditemukan solusi untuk dapat menyembuhkan. Baik, demikian penjelasan untuk 3 poin ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya saya menjelaskan tentang gangguan Huntington, gangguan karena HIV, dan gangguan karena prion. Next. Gangguan Huntington, gejalanya yaitu yang pertama, lambat dalam memahami suatu maksud pembicaraan atau mengalami kesulitan menemukan kata yang ingin diucapkan. Yang kedua, sulit mengutamakan, mengatur, atau fokus pada suatu pekerjaan. Yang ketiga, kesulitan mempelajari suatu informasi. Yang keempat, tidak sadar terhadap perilaku dan kemampuan dirinya sendiri. Yang kelima, terus larut dalam satu pikiran atau tindakan. Yang keenam, hilangnya kontrol terhadap satu tindakan, misalnya melakukan sesuatu secara impulsif tanpa dipikir terdahulu atau dengan secara tiba-tiba saja. Gejala akibat gangguan bergerak yaitu bisa meliputi yang pertama, mata yang bergerak lambat. Yang kedua, sulit berbicara atau menelan. Yang ketiga, gangguan keseimbangan. Yang keempat, otot terasa kaku. Next. Yang kedua, di sini ada gangguan karena HIV. Gejala HIV ini, tahap pertama, pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu yang dirasakan dia itu seperti flu. Beberapa minggu setelah terinfeksi, selama 1 hingga 2 bulan dapat tidak menimbulkan gejala apapun. Dapat timbul seperti demam, nyeri tenggorokan, kelenjar getah bening seperti diare, dan lain-lainnya. Adapun ada tahap kedua, seperti umumnya, tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan mengidap kepada orang lain. Tahap ketiga, daya tahan mengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari. Merasa lelah setiap saat dan sulit bernapas, diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama. Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Dan hilangnya nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Next.
Yang ketiga ini adalah gangguan karena prion. Gangguan motorik sampai paralisis, yaitu disebabkan karena kerusakan pada saraf otak atau sumsum tulang belakang. Yang kedua adalah tertawa yang tidak wajar. Yang ketiga, gangguan bicara. Gangguan suara tertentu juga dapat dianggap sebagai gangguan bicara. Salah satu gangguan bicara yang paling sering terjadi yaitu bisa dibilang seperti gagap. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi sekarang kita masuk ke slide tentang gangguan psikologis terkait penuaan. Gangguan kecemasan umum dan gangguan fobia adalah bentuk gangguan kecemasan yang paling sering terjadi pada orang yang berusia lanjut. Depresi dengan derajat yang bervariasi juga umum terjadi di kalangan orang berusia lanjut dan dapat dihubungkan dengan penurunan ingatan yang biasa kita kenal tuh pikun ya. Nah, penurunan ingatan ini juga bisa hilang, ada kemungkinan hilang bila depresinya itu sembuh. Seperti itu. Terus masuk slide yang kedua tentang gangguan kecemasan dan penuaan. Gangguan kecemasan dan penuaan ini, meskipun kecemasan ini dapat berkembang di usia berapapun, prevalensinya cenderung lebih sedikit daripada orang lanjut usia ketimbang orang yang lebih muda. Namun tetap saja, gangguan kecemasan adalah jenis gangguan psikologis yang paling umum menyerang orang tua. Jauh lebih umum ketimbang depresi. Gangguan kecemasan yang paling sering terjadi pada orang lanjut usia ini adalah gangguan kecemasan umum dan gangguan fobia. Gangguan kecemasan umum ini mungkin muncul dari persepsi bahwa orang yang bersangkutan kehilangan kendali atas hidupnya, yang mungkin terjadi pada orang yang sudah tua ketika memang menghadapi penyakitnya, seperti kehilangan teman dan orang yang dicintainya. Berkurangnya peluang ekonomi juga bisa berpengaruh seperti itu. Jadi orang-orang yang lanjut usia ini memang lebih rentan lebih rentan terkena gangguan-gangguan psikologis kayak kecemasan, salah satunya itu seperti kecemasan, depresi, demensia atau penurunan ingatan dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus lanjut slide ketiga tentang depresi dan penuaan. Depresi adalah masalah umum yang menyerang banyak orang usia lanjut, terutama mereka dengan riwayat depresi. Depresi kan sering banget kita kenal ya, dan itu juga emang bukan untuk bukan untuk orang yang lanjut usia aja, tapi usia berapapun juga kayak gitu. Tapi lagi-lagi depresi ini termasuk gangguan psikologis yang lebih rentan terkena orang yang usia lanjut seperti itu, karena mereka dari segi fisik dan dari segi
apapun juga emang udah menurun seperti itu, dan emang gampang masuknya gampang masuk penyakit seperti itulah. Terus untuk gangguan depresi sering menyerang orang-orang yang mengalami gangguan otak, itu terutamanya yang secara tidak proporsional mempengaruhi orang usia lanjut. Oke. Dukungan sosial juga dapat membantu menahan dampak stres, duka cita, dan penyakit tersebut yang akhirnya mengurangi resiko depresi. Oke, lanjut slide yang terakhir, slide 4, gangguan tidur dan penuaan. Gangguan tidur pada orang lanjut usia sering dihubungkan dengan gangguan psikologis seperti depresi, demensia, dan gangguan kecemasan serta penyakit medis lainnya. Kayak gitu. Ini sebutannya insomnia ya. Berarti kalau gangguan tidur tuh kayak sulit tidur, itu juga sebenarnya bukan cuma di orang yang usia lanjut aja, tapi kayak kita juga mungkin beberapa ada yang merasakan insomnia seperti itu. Cuma ya. Jadi insomnia ini, jadi pokoknya semuanya itu terkait ya. Jadi insomnia, depresi, pokoknya yang dari awal pembahasan tadi mengenai materi ini, itu emang semuanya tuh ada sangkut pautnya kayak gitu. Yang dari depresi, terus penyakit medis, demensia, dan lain sebagainya, itu yang berakibatkan jadi kurangnya tidur atau susahnya tidur. Seperti itu. Oke, sekian mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Kalau ada benar kata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salah kata mungkin berasal dari kami pribadi, jadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.